Halo guys, selamat datang di channel Pak Oke Let's Study. Kali ini saya bakal bahas identifikasi transaksi dalam akuntansi. Jadi, sebelum teman-teman membuat jurnal, teman-teman harus melakukan identifikasi transaksi sehingga teman-teman dapat menentukan apakah transaksi ini atau kejadian ini atau peristiwa itu mempengaruhi laporan keuangan atau pembukuan. Pengertian dahulu, identifikasi transaksi adalah tahap pertama dalam siklus akuntansi yang berfungsi untuk menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa merupakan transaksi yang harus dicatat dalam pembukuan atau tidak. Sedangkan tujuan identifikasi transaksi yang pertama adalah menentukan apakah suatu kejadian berdampak pada posisi keuangan perusahaan. Nah, yang kedua, menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi atau peristiwa tersebut. Yang ketiga, menentukan apakah transaksi menambah atau mengurangi akun yang terpengaruh. Yang keempat, menjadi dasar untuk membuat jurnal yang benar atau menentukan posisi debit atau dan kredit. Oke, contoh untuk identifikasi apakah kejadian berdampak pada posisi keuangan. Contohnya adalah perusahaan membeli komputer senilai 10 juta secara tunai. Nah, ini adalah perusahaan yang membeli, yang dibeli adalah komputer. Pembayarannya secara tunai. Maka, transaksi ini berdampak pada posisi keuangan. Akun yang terpengaruh adalah peralatan, yaitu si komputernya. Komputer itu termasuk sebagai peralatan, sedangkan peralatan termasuk sebagai aset. Nah, asetnya bertambah atau peralatan bertambah dan kas berkurang. Kas juga termasuk sebagai aset. Nah, dari sini kita sudah tahu akun yang terpengaruh adalah peralatan dan si kas. Nah, yang kedua, seorang manajer menghadiri seminar menggunakan biaya transport pribadi yang tidak ditanggung perusahaan. Nah, pertanyaannya apakah ini transaksi atau kejadian yang berdampak pada posisi keuangan perusahaan? Oke, jawabannya adalah tidak, dikarenakan biaya transportasi yang digunakan manajer untuk menghadiri seminar itu tidak ditanggung oleh perusahaan, sehingga kejadian ini atau transaksi biaya transport itu tidak mempengaruhi atau tidak berdampak pada posisi keuangan. Nah, karena bukan transaksi akuntansi perusahaan, maka tidak dicatat dalam pembukuan. Oke, dua contoh ini saya rasa cukup untuk teman-teman memahami tujuan identifikasi transaksi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman harus paham dulu persamaan dasar akuntansi. Sebelum mempelajari identifikasi transaksi, kita harus memahami persamaan akuntansi. Yang pertama itu pengertian. Persamaan dasar akuntansi adalah konsep dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa jumlah aset atau harta selalu sama dengan jumlah liabilitas atau hutang ditambah ekuitas atau modal. Jadi aset sama dengan harta harta sama dengan hutang tambah modal. Atau bahasa lainnya itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini hanya perbedaan nama. Harta dengan aset itu sebenarnya sama, hutang dengan liabilitas itu sama, modal dan ekuitas itu sebenarnya sama. Nah, kalau misalnya teman-teman sering dengar itu aktiva dan pasiva, aset itu biasa disebut sebagai aktiva, liabilitas ditambah ekuitas itu biasa disebut sebagai pasiva. Oke, kita contoh. Untuk persamaan dasar akuntansi adalah aktiva itu harus sama dengan pasiva, atau aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kita contoh, kita turunkan. Misalnya nilai aktiva itu adalah 600.000. Ya kan? Nilai aktiva 600.000. Dan pasiva nilainya juga 600.000. Jadi, aktiva nilainya 600.000, pasiva nilainya harus juga 600.000. Nah, ketika ini udah sama, maka persamaan dasar akuntansinya sudah tercapai. Tapi ketika misalnya aktiva 600.000, ya, lalu pasivanya ternyata 700.000 gitu. Nah, ini ada selisih 100.000, maka persamaan ketika terjadi selisih, persamaan dasar akuntansinya itu salah atau tidak tercapai.
Makanya persamaan dasar akuntansi itu mewajibkan antara aktiva dan pasiva nilainya harus sama. Nah, sebelum lanjut ke 9 proses identifikasi, maka perlu kita membahas bagaimana menambah dan mengurangi diganti dengan istilah debit dan kredit. Nah, teman-teman harus memahami dulu saldo akun normal. Saldo akun normal dari beberapa unsur keuangan itu berbeda-beda. Kayak seperti aset. Aset itu saldo akun normalnya berada di debit. Nah, saldo akun normal ini yang harus teman-teman hafalkan atau pahami. Jadi ketika si aset saldo akun normalnya berada di debit, maka ketika si aset transaksinya itu menambahkan aset, nah ketika dia bertambah, maka di saat penulisan pada jurnal, itu dia bakal berada di sisi debit atau sisi kiri. Nah, sedangkan ketika si aset itu berkurang, dia bakal berada di sisi kanan atau di sisi kredit. Dikarenakan ketika dia berkurang, dia akan berlawanan dari sisi saldo akun normal gitu. Untuk hutang liabilitas, itu sisi saldo akun normalnya berada di kredit. Nah, ketika dia berada di kredit, maka ketika si hutang dan liabilitas ini bertambah, di saat penjurnalan dia akan mengikuti saldo akun normal yaitu berada di kredit. Jadi ketika hutang dan liabilitas bertambah, dia bakal berada di sisi kanan saat jurnal atau berada di kredit. Tapi ketika dia berkurang, dia akan berlawanan dari saldo akun normal. Ketika saldo akun normalnya di kredit, ketika dia berkurang, dia bakal berada di sisi debit. Begitu juga untuk modal ekuitas saldonya di kredit, pendapatan, saldo akun normalnya di kredit, biaya, saldo akun normalnya di debit, untung atau laba, saldo akun normal di kredit, rugi, saldo akun normalnya berada di debit. Oke, kita bakal masuk pembahasan bagaimana 9 identifikasi transaksi dalam akuntansi. Identifikasi pertama adalah ketika aset bertambah dan aset lainnya berkurang. Ini terjadi perpindahan antara akun aset. Jadi perpindahan antara akun aset aja, dia nggak mempengaruhi akun liabilitas dan akun modal. Dia hanya berpindah dari akun aset yang lain dengan ke akun aset yang lain. Sehingga secara total jumlah akun asetnya masih tetap sama. Kenapa? Karena nilainya hanya pindah tempat. Nah, contohnya apa? Contoh transaksinya membeli persediaan senilai 1.000 secara tunai. Teman-teman mengidentifikasi transaksinya ini, apa yang mempengaruhi yaitu si persediaan. Akun persediaan bertambah senilai 1.000 karena kenapa? Karena teman-teman membeli persediaan senilai 1.000 dan bayar secara tunai. Dibayar secara tunai berarti teman-teman mengeluarkan kas, maka kas teman-teman berkurang. Nah, di sini persediaan masuk ke dalam kategori aset, itu persediaannya bertambah, dan kas masih masuk ke kategori aset juga, kasnya berkurang. Nah, sekarang kita pindahkan ke jurnal. Bagaimana pindahkan ke jurnal? Ingat, saldo akun normal si aset ketika dia bertambah dia berada di debit, ketika dia berkurang dia berada di kredit. Nah, sekarang pertanyaannya, yang berada di debit si persediaan atau si kas? Nah, teman-teman lihat yang bertambah siapa? Yang bertambah adalah si persediaan. Maka di saat jurnal persediaan berada di debit nilainya 1.000 dan si kas berada di kredit nilainya 1.000. Oke, kita lanjut contoh yang identifikasi yang kedua. Ketika aset bertambah dan ekuitas juga bertambah. Nah, terjadi ketika pemilik menanam modal ke perusahaan atau perusahaan memperoleh laba. Contohnya adalah ini pemilik menanamkan modal. Tuan A menyetorkan senilai 10.000 sebagai setoran modal. Nah, ketika dia menyetorkan, berarti dia menyetorkan dalam bentuk uang senilai 10.000 sebagai setoran modal. Nah, setelah kita identifikasi transaksi ini mempengaruhi pembukuan perusahaan. Sehingga teman-teman harus mengidentifikasi akun apa saja yang berpengaruh.
Akun yang berpengaruh adalah kas, dikarenakan Tuan A menyetorkan kas, berarti perusahaan menerima kas senilai 10.000, maka kas perusahaan bertambah senilai 10.000. Nih, jadi kas bertambah senilai 10.000. Nah, sedangkan modal, dikarenakan kas itu dianggap sebagai penyetoran modal ke perusahaan, maka modal perusahaan bertambah juga 10.000. Nah, di sini modal atau ekuitas bertambah 10.000. Nah, ini sama-sama bertambah, sedangkan tadi yang identifikasi yang ini, persediaan dan aset, itu yang satu bertambah, yang satu berkurang. Sedangkan contoh yang kedua, ini sama-sama bertambah. Si kas itu bertambah senilai 10.000, si modal juga bertambah 10.000. Bagaimana kita pindahkan ke jurnal? Seperti yang kita bahas di identifikasi yang pertama tadi, itu tergantung saldo akun normalnya. Ya, kas itu termasuk kategori aset. Nah, ini kas bertambah 10.000. Ketika dia bertambah 10.000, maka di saat jurnal dia akan berada di debit. Kenapa berada di debit? Karena saldo akun normal kas berada di debit. Ketika kas itu bertambah, dia akan mengikuti saldo akun normal, yaitu di debit. Dan modal itu ketika bertambah, saldo akun normal modal itu berada di kredit. Jadi ketika dia bertambah saat jurnal, dia bakal berada di kredit. Nilainya masih sama, yaitu sama-sama 10.000. Kita lanjut yang ketiga, aset bertambah dan liabilitas ikut bertambah. Terjadi ketika perusahaan memperoleh pinjaman. Contoh perusahaan menerima pinjaman dari bank senilai 5.000. Maka akun yang berpengaruh adalah kas dan hutang bank. Kenapa kas dan hutang bank berpengaruh? Terpengaruh? Karena ketika perusahaan menerima pinjaman dari bank, maka bank memberikan uang tunai senilai 5.000. Berarti perusahaan menerima uang tunai tersebut. Nah, uang tunai tersebut termasuk sebagai kas, maka kas perusahaan bertambah 5.000. Dan hutang bank, perusahaan akhirnya dari pinjaman tersebut, perusahaan menjadi mempunyai hutang kepada bank. Maka hutang bank bertambah 5.000. Di sini, ketika kas bertambah berada di debit, ketika liabilitas atau hutang bertambah itu berada di kredit. Oke, jurnalnya udah oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Identifikasi yang keempat adalah ketika aset berkurang dan liabilitas juga ikut berkurang. Ini terjadi ketika perusahaan melunasi hutang. Contoh, perusahaan membayar hutang bank senilai 5.000. Maka kas berkurang 5.000 karena perusahaan membayar senilai 5.000, maka kas berkurang 5.000 dan hutang bank juga ikut berkurang 5.000. Ingat, ketika kas berkurang berarti berada di kredit dan hutang bank ketika berkurang dia berada di debit. Kalau masih ada yang mau nanya, kenapa hutang bank berada di debit bukan di kredit? Ingat, hutang bank itu saldo akun normalnya berada di kredit. Jadi ketika dia bertambah, dia bakal berada di kredit. Tapi ketika dia berkurang, dia akan berlawanan dari saldo akun normal, yaitu di debit. Oke, kita lanjut. Identifikasi yang kelima, aset berkurang dan ekuitas ikut berkurang. Ini biasanya terjadi ketika perusahaan belum memperoleh laba, tiba-tiba si pemilik saham, pemilik modal, itu mengambil uang perusahaan, sehingga itu akan mengurangi modalnya gitu. Contoh, Tuan A mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi senilai 2.000. Maka perusahaan akan mengeluarkan uang, berarti kas akan berkurang senilai 2.000. Dan ketika karena yang mengambil uang itu adalah si Tuan A, si pemilik modal, maka modalnya juga ikut berkurang senilai 2.000. Nah, pengurangan modal ini bukan dicatat di akun modal, tapi dicatat pada akun prive. Akun prive ini termasuk ke dalam kategori ekuitas, yaitu si modal gitu. Nah, kita lanjut. Berarti jurnalnya adalah kas berkurang berada di kredit, modal berkurang berada di debit. Cuma nama akunnya diganti menjadi prive. Di debit senilai 2.000. Kas berada di kredit dikarenakan kasnya berkurang senilai 2.000. Oke, identifikasi yang keenam. Liabilitas berkurang dan ekuitas bertambah. Liabilitas itu adalah hutang ya.
Berarti di sini identifikasi keenam adalah hutang berkurang dan modal bertambah gitu. Terjadi ketika pemberi hutang atau kreditur menyetujui pengalihan hutang menjadi penyertaan modal. Contoh perusahaan dan pemberi hutang menyetujui hutang usaha senilai 3.000 menjadi penyetoran modal. Nah, untuk transaksi ini mungkin pembahasan enaknya itu kayak gini loh. Misalnya ada Tuan B memberikan pinjaman kepada perusahaan. Lalu dikarenakan perusahaan ini tidak sanggup bayar, tiba-tiba Tuan B bilang ke perusahaan, ya udah anggap aja ini sebagai setoran modal, berarti hutangnya hilang, berarti si Tuan B melakukan penyetoran modal ke perusahaan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi penggantian hutang menjadi modal usaha. Nah, untuk jurnalnya, maka hutang usaha yang awalnya ada 3.000 itu akan berkurang karena hutang usahanya dihapuskan. Nah, dihapuskan tapi berubah menjadi modal. Modalnya bertambah. Jadi, hutang berkurang senilai 3.000, modal bertambah senilai 3.000. Untuk jurnalnya bagaimana? Nah, ketika hutang usaha berkurang, dia berada di debit, modal atau ekuitas bertambah berada di kredit senilai 3.000. Oke, kita lanjut ke poin 7. Oke, untuk poin ke-7, liabilitas berkurang dan liabilitas lainnya bertambah atau bisa disebut hutang berkurang dan hutang lainnya bertambah. Terjadi ketika hutang lama diganti dengan hutang baru. Contoh, perusahaan memiliki hutang ke bank atau hutang jangka pendek senilai 10.000. Karena satu dan lain hal, perusahaan tidak sanggup membayar sehingga perusahaan meminta restruktur hutang menjadi 5 tahun atau hutang jangka pendek berubah menjadi hutang jangka panjang gitu. Nah, untuk jurnalnya kita harus kurangi dulu hutang jangka pendeknya senilai 10.000 dan hutang jangka panjangnya bertambah 10.000. Dikarenakan hutang itu saldo akun normalnya berada di kredit, maka ketika dia bertambah berada di kredit, maka dan ketika dia berkurang, maka dia berada di debit. Karena kan hutang jangka pendek yang berkurang, maka hutang jangka pendek berada di debit dan hutang jangka panjang berada di kredit. Yang kedelapan itu adalah ketika hutang bertambah dan modal berkurang. Ini terjadi ketika perusahaan mengumumkan pembagian dividen atau perusahaan mengakui kewajiban yang sekaligus menjadi beban. Contoh perusahaan mengumumkan dan mencatatkan pembagian dividen senilai 20.000. Nah, untuk dividen ini biasanya mengurangi saldo laba ditahan gitu. Maka laba ditahan itu akan berkurang senilai 20.000 dan hutang dividen atau liabilitas bertambah 20.000. Oke. Laba atau modal, laba itu termasuk ke dalam akun modal sebenarnya ya. Laba ditahan termasuk sebagai laba ditahan termasuk sebagai akun modal. Nah, modal itu saldo akun normalnya berada di kredit. Tapi karena ini pada soal laba ditahan itu berkurang, maka laba ditahan berada di debit dan hutang dividen berada di kredit. Dan yang terakhir, ekuitas berkurang atau maksudnya modal berkurang dan modal lain bertambah. Terjadi ketika perpindahan saldo antara akun modal sehingga total saldo ekuitas masih sama. Contoh, laba tahun berjalan per 31 Desember senilai 7.000 ditutup menjadi saldo laba ditahan. Ditutup itu maksudnya dipindahkan nilainya dari laba tahun berjalan dipindahkan nilainya ke saldo laba ditahan. Maka saldo laba tahun berjalannya berkurang 7.000 dan laba ditahannya bertambah 7.000. Nah, kenapa laba tahun berjalan berada di debit? Karena laba tahun berjalan dan laba ditahan itu termasuk ke dalam akun modal. Nah, ingat akun modal saldo akun normalnya berada di kredit atau di debit gitu. Dikarenakan modal berada di di kredit saldo akun normalnya, maka ketika dia bertambah dia berada di kredit, ketika dia berkurang dia berada di debit. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Jika ada pertanyaan terkait pembahasan tadi atau jika ada koreksi silakan. Saya sangat welcome sekali. Mungkin nanti kita bakal bahas tentang yang lain, bisa jadi tentang pendapatan atau biaya atau selisih kurs atau bagaimana pencatatan pendapatan untuk
akuntansi proyek gitu. Itu bakal kita bahas nanti. Untuk saat ini terima kasih untuk yang sudah menonton dan subscribe. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Bye bye.